Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ersa Mayori, dengan NIM 21016070. Yang kedua yaitu Sefriana Elvi dengan NIM 21016116. Yang ketiga Nabila Amalia Aska dengan NIM 21016094. Kami akan membahas materi mengenai landasan pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada beberapa pengertian landasan pendidikan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Tatang Syarifuddin. Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Karena dalam pendidikan mesti terdapat studi pendidikan dan praktek pendidikan. Maka istilah landasan pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai perangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua yaitu menurut Suyitno. Landasan pendidikan terdapat 2 jenis, yaitu landasan bersifat material, yaitu yang mengarah pada bentuk fisik atau bangunan. Yang kedua, landasan bersifat konseptual, yaitu mengarah pada konsep atau teori. Selanjutnya yaitu pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan landasan sebagai alas, bantalan, paron, tempat mendarat dan bertaplak, dasar atau tumpuan. Sedangkan pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses, cara, dan perbuatan mendidik. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amalia Askia dengan NIM 21016094 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumber perolehannya, landasan pendidikan bisa dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama yaitu landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan diambil dari nilai-nilai religi keagamaan dan kepercayaan. Landasan pendidikan disusun dengan mengambil konsep pendidikan yang ada dan disejajarkan dalam agama, sehingga landasan pendidikan yang ada harus selaras dengan agama dan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat dari pendidikan. Ia membahas tentang seperti apa saja pendekatan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan. Hal-hal mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Pendidikan tidak terlepas dengan adanya kehidupan dari interaksi sosial. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi satu individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, landasan dari pendidikan selanjutnya yaitu landasan hukum. Pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan penyelenggaraan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum, maka kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara dengan baik. Selanjutnya terdapat landasan kultural. Pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu dengan yang lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Ini bisa ditempuh melalui pendidikan informal, non-formal, maupun formal. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan mengarah kepada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci dari keberhasilan dalam pendidikan.
Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan pengetahuan, urutan, ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara. Baiklah, saya Safriana Elvi, NIM 210161116. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu selanjutnya ada tujuan landasan pendidikan. Ada beberapa tujuan dari adanya landasan pendidikan, yaitu pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau fondasi yang kuat pula. Kedua, dengan adanya landasan pendidikan, diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Keempat, adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Kelima, landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktek pendidikan. Oke, dari uraian seluruhnya di atas ada kesimpulan, yaitu landasan pendidikan merupakan tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Tanpa landasan yang jelas, pendidikan biasa menjadi sesuatu yang mencengkeram manusia lewat komersialisasi dan kekhususan yang berdampak pada kesenjangan pendidikan. Landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi dalam menunjang proses pendidikan, seperti menjadi acuan atau tolak ukur, sebagai konsep dan cara pandang dalam menjalankan tugas kependidikan, sebagai motivator sehingga muncullah pola pikir kritis dalam kependidikan. Dengan terdapatnya berbagai jenis kategori landasan pendidikan, maka muncullah tujuan dari landasan pendidikan itu sendiri, yaitu membangun sistem pendidikan yang kuat, menjadi suatu tolak ukur, mencetak sumber daya yang berkualitas, dan diharapkan mampu menjadi pedoman dalam realisasi pendidikan. Oke, sekian pembacaan materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.